Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila akhirati Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'alif hadzal kitab wa ila jamil masyayikhina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi wa bi ulumina bidarin amin. Ente rokoknya terusin aja gitu. Saya yang baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Faqul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Faqul, katakanlah ya Muhammad, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Masukkanlah saya kepada golongan yang benar. Wa akhrijni, juga keluarkanlah kami keluar ke kelompok yang benar. Waj'al li min ladunka sultanan nasira. Iya, ayat ini biasanya para santri menggunakan ketika masuk rumah kalau nggak salah biasanya. Kalau Pak Doli kan asal dudus saja gitu kan. Ini dihafalkan ini ayat ini dong. Waqul rabbi adkhilni. Ada yang ini, ada yang untuk ayat untuk keluar. Innalladzi faradu 'alaikal qur'ana laradduka ilal ma'ad. Itu untuk keluar. Ya sebetulnya semuanya ada aturannya semua, masuk rumah dan keluar rumah. Harus saking kebeletnya kan masuk aja bludus, nggak pakai mahmu aja. Assalamualaikum. Ya, ini juga doanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu loh, ketika berada di Mekah. Jadi tidak asal ngomong nganggur aja gitu, nggak usah pakai ngedukun kemana-mana. Ini loh Quran, ayat Quran diamalkan gitu. Terus minta doa yang macam-macam. Hah? Allah, minta doa kok macam-macam. Ini loh udah Qurannya ada gitu loh. Kalau mau ujian ya ada doanya Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu udah jelas-jelasnya Quran, nggak mau dipakai. Malah yang doanya dari Mbah Suro yang dipakai. Iya. Masuk juga selamat, keluar juga selamat. Ada lagi pernah sahabat Ali itu ke Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu? Saya nggak hafal itu malahan. Itu dibaca. Suatu saat ketika sahabat Ali nggak baca itu, dipatil kalajengking. Dia lupa ngomong, oh saya lupa tadi. Bukan udah jelas gitu loh. Rawi hadisnya sudah jelas. Ini sih pakai anti pelet lah, anti apa gitu kan. Sudah diatur, itu ada itu kan. Nanti ada ayat yang menjelaskan bahwa Quran itu adalah merupakan obat. Nah, pengertiannya obat tuh jangan kayak salep gitu loh. Itu perantaraan aja. Nih kayak saya nih kakinya nih kena penyakitnya orang gendeng. Oh, belang gitu. Namanya herpes. Penyakitnya orang nakal, nempel di badan saya.
mainnya ke Tanah Abang mulu, ke kebun melati. Yang satu ada yang mengatakan mudkhala sidqin, kalau meninggal saya meninggal yang benar. Kalau toh hidup, saya juga hidup yang benar. Di antaranya tafsiran daripada para ulama. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahiqa. Katakanlah ya Muhammad, kebenaran itu pasti datang. Ini yang jadi masalah yang sekarang ini kan. Kok kedatangan hak itu yang bagaimana sih? Palestina kok berkepanjangan sampai dengan hari ini? Iya. Cobalah kita mari sama-sama kalau malam merenungkan gitu. Di Indonesia itu sudah mewabah namanya zina. Kemudian judi, kemudian narkoba. Ingat, ini udah 3. Ini nanti cobaannya macam-macam. Nggak salah nih, jangan enak-enak aja ini. Ada anak bunuh bapak. Itu cobaan dari Allah. Kok kayaknya akhlak itu sudah tidak dipakai gitu. Contoh itu tuh jangan terus lihat. Apa itu sergap polis itu kan. Lihat polisinya kok cakep-cakep gitu kan. Bukan itu. Kita lihat maknanya apa. Kok ada ibu bunuh anaknya dengan kejam itu. Itu cerita itu hampir tiap hari loh. Ada yang kasusnya gitu. Yang diributin Novi aja, ayo ribut aja. Sehingga orang Cirebon terkenal, Ajit aja sampai kenal itu. Pina. Oh Pina, tak kira Novi. Udah ganti ya namanya? Pina. Jangan-jangan mantan itu. Ribut sekarang ganti lagi versinya. Ya Allah. Padahal saya sih sekarang kan itu orang-orang yang kaget-kagetan gitu. Apalagi para pengacara lagi pada kaget-kagetan. Pengen dikenal semua ngeliat kamu apa? Kamera. Yakin saya kalau punya kamera lebih baik nyorong kepada Hendro. Ini loh. Nampaknya orang yang ditinggal mertuanya gitu loh. Kan masih mending begitu. Siapa itu Hendro? Nggak tahu itu kan. Ya coba aja kita renungkan gitu loh. Ya udah tinggal kalau ada apa-apa wayahna. Untungnya, saya ngomong untungnya. Di tanah Jawa ini masih banyak orang baca Yasin. Nah jangan malas-malas ke sini tuh. Itu yang namanya daf'ul bala yang dibaca di dalam Yasin Fadilah. Ya nggak apa-apa, sebulan sekali datang juga kalau perlu gitu kan, datang ke sini. Ada orang bagi-bagi kotak datang. Mana Indra? Disolawat Indra. Iya. Andai kata itu sudah orang jarang sekali baca Yasin, baca macam-macam, saya tidak tahu itu gimana. Sudah jarang orang habis sholat Jumat wirid itu jarang. Coba aja lancing habis sholat Jumat lancing. Yang ada di depan itu orang tua-tua semua. Saya nggak tahu kalau di sini sama sekali nggak ada sholat Jumat di sini gitu. Di mana-mana masih saya lihat itu. Kok orang nggak betah ya gitu sekarang itu. Sebentar menunggu imam bacakan doa, enggak buru-buru keluar.
Nanti dari kelompok sana ngomong, emang diwajibkan setelah sholat baca doa. Nah, repot lagi, ada dalilnya. Kan repot lagi kita. Nabi apa begitu? Di Mekah apa begitu? Katanya Mekah, Imam Masjid Mekah begitu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, udah berangkat keluar. Tidak, kita bukan pakai aliran itu, tidak. Silahkan orang ahli Mekah, karena dekat dengan ahli Mekahnya, silahkan. Kita jauh dengan Mekah. Ya sekedar 10 menit untuk zikir kepada Allah. Datangnya udah telat, pulangnya duluan. Waduh, sama saya gitu kan. Datangnya di belakang sendiri, pulangnya juga dari belakang, cepat keluar langsung ke lapangan gitu. Ini yang perilaku begini sudah mulai jarang. Ngomong si Jumat Sayyidul Ayam. Hebat-hebatnya paling top-topnya ayam, kebo, anggrek gitu kan. Sehebat-hebatnya hari. Sebentar kayak merenung kepada keluarga kita yang telah tiada. Jangan buru-buru keluar. Nanti ini di ngomong gak ada dalil. Memang gak ada dalil, zaman Rasulullah berangkat keluar. Ya kalau gak ada zaman Rasulullah bid'ah dong. Ya terserah, itu ngomong bid'ah serah. Saya pakainya ala bizikrillahi tatmainnul qulub umum. Masa si mulut gak dizakati gitu kan? Masa si mulut gak disodakoi? Baru sampai di lapangan sudah jaingnya keluar. Iya itu amalan-amalan begitu kita sudah mulai menurun. Saya yakin kok kalau toh malam Jumatnya di tanah Jawa ini sudah kurang wiridan-wiridan begitu, cepet. Longsor di mana-mana, pemerkosaan di mana-mana, anak bunuh ibu, anak bunuh anak, anak bapak dan lain sebagainya sudah terjadi di mana-mana. Judi sudah merata. Iya. Lanjut Kang, silakan. Udah lakunya Kang. Wa iza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibihi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani. Atasnya lagi. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa la yazidul zalimina illa khasara. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibi. Wa idza massahu Syarru. Wa idza massahu syarru kana ya'usa. Dan kami turunkan dari Al-Quran yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Wa nunazzilul Qur'ana, gitu kan. Ma huwa sifaun. Pokoknya ngerti nggak ngerti kita baca Quran adalah sebagai obat. Ini setahun aja nggak hatam Quran. Nendro, hatam nggak Dro? Karena setahun. Kayaknya sih pertamanya aja juz amalnya atau juz awalnya wah ngebut biar ketahuan. Sekarang udah nggak ada mertua gitu.
Waduh, biar ketahuan dedel gitu ngajinya. Baru 2 juz sana udah memble. Padahal itu sifaun wa rahmah. Sekalipun kita tidak ngerti artinya apa itu Quran di dalamnya, obat, coba aja gitu loh. Kalau lagi galau sedikitlah baca Quran. Ini sih lagi galau, chatting. Habis dah itu pulsa. Beli lagi, data lagi. Warahmah. Tapi lil mukminin, ente percaya enggak perbuatan yang kamu begitu merupakan Quran adalah obat? Ini kan hanya pada orang mukmin. Buat orang kafir khasar. Rugi, nggak ngerti karena dia tidak tahu. Ada yang tahu tapi dia tidak. Nanti ayat yang lain mengatakan orang kafir itu tahu sebetulnya Quran isinya begitu. Wa idza an'amna 'alal insani arada wa nabjani wa idza masyarru kana ya'usa. Biasa. Kalau dapat nikmat kita lupa. Nah, kalau dapat sengsara, kelihatan bener. Gerobak sayur lontong tabrak mobil kebalik gitu, atau lagi dorong-dorong. Ngomongnya tuh. Mobilnya kebalik, Pak. Saya ini dapat sengsara begini. Padahal jualan udah 10 tahun. Ketabraknya sekali. Itu kurang ajar tuh. Lu tabrak lari. Apanya tabrak lari? Gerobak saya gitu. Padahal baru sekali. Ngersulanya kayaknya gitu. Sampai Pak Gubernur denger. Apalagi yang ketua GPN sore sampai denger. Masa sih banser sampai gerobaknya ditabrak gitu kan. Terus banser buat apa-apaan gitu kan. Apa urusan ditabrak mobil dengan banser? Nah? Ya biasa gitu sih. Yang mau masih bertengger di atas saja ya kan enggak. Lagi ngepam lagi nggak laku gitu kan, langsung kan kul. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kullu ya'malu 'ala syakilatihi wa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Ya, terus. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri ke dalam sombong. Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Ya iyalah. Secara umum kita sama pada Allah Subhanahu. Tapi perinciannya kan beda-beda. Orang tadi sama-sama sholat jamaah, sholat isya bareng gitu. Nampak kelihatannya kan sama bareng ya gitu kan. Tapi kan di dalam hatinya berbeda-beda ala sakilatihi. Ada yang mikirin dalam hatinya ini, itu dan lain sebagainya. Atau bukan di luar soal ibadah. Ya kalau manusia itu sama, maka hari ini menunya sayur asem se-DKI. Bangkrutlah pohon asem. Dan kira-kira begitu. Semua ada ala sakilatihi. Bentuknya masing-masing. Begitu berbeda-beda bentuk kalian dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, farabbukum a'la. Farabbukum a'lamu. Tuhan Maha mengetahui.
Tadi baru amal jariah, sodako jariah saudara Hendro. Syukuran. Ngirim doa. Saya itu bayangannya syukuran Hendro kepada mertuanya meninggal dunia gitu kan. Bukan. Kirim doa sedekah jariah atas nama mertuanya. Ada yang berbuat begini begitu dan semua tujuannya sama, li'alai kalimatillah, atau bahasa kasarnya lillahi ta'ala. Ini yang repot ayat selanjutnya ini. Wa yas'alunaka, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila wa la in shi'na lanadhabanna billadhi awhayna ilayka summa latajidunaka bihi 'alaina wakila. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, dan engkau tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami. Ini kan asalnya pertanyaannya tuh nuzul asbabun nuzulnya tuh ada Yahudi tanya gitu. Oh tuh ada Muhammad tuh katanya gitu, kata Yahudinya. Agama baru gitu kan biasanya gitu kan. Coba tanyain tuh tentang roh, kalau bener-bener dia nabi rasul gitu kan. Apa itu roh? Ada saja tuh namanya. Orang tanya tuh. Ini kalau cerita tentang ruh saya ingat kepada saudara Muhsin. Saya katakan tegas-tegas roh itu urusannya atas. Nah karena Kang Muhsin itu ahli tasawuf, ahlinya itu. Wes jelimet. Digambarkannya kalau saya ibadah ketika wirid ruh itu bagaimana gitu loh. Saya berpegangnya dengan ini. Ada ininya, ada itunya, jiwa. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'ilah. Itu juga termasuk ruh katanya. Ketika orang meninggal, ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhan. Nafsu di situ adalah roh. Dan aku sampaikan kepada kamu ilmu yang disampaikan kepadamu dari Allah itu sedikit. Suruh nyariin ususnya semut rang-rang aja puyeng ente ya. Semut rang-rang itu dicari itu ususnya di mana gitu kan. Sedikit. Sudahlah, masalah roh itu urusan Allah. Buktinya juga kita juga nggak ngerti. Ketika hidup orang itu enteng, tapi ketika meninggal, subhanallah beratnya bukan main. Berarti aturannya kalau roh itu merupakan suatu benda. Kalau mati kan bersamaan dengan roh, berarti enteng. Tapi kenapa kebalikannya? Nah itu, kulir ruhu min amri Robbi. Ketika masih sehat, ya kan, kita bawa wasroni 2 orang cukup. Ketika meninggal, subhanallah 4 orang aja gobak-gabik gitu, kedepuk. Apa yang di situ?
Faqala Rasulullah SAW, hiya fi ilmillahi qalil. Sedikit. Baru ahli segini aja, waduh, hebat. Kita perkenalkan seorang ahli teknik dari Indonesia, dari Tegal. Dia seorang ahli bagaimana caranya memasang wijen di dalam atau di atasnya onde-onde. Prok. Orang Jepang juga bingung ya. Saya bisa bikin jam bisa. Ini onde-onde bagaimana naruh wijennya gitu kan. Profesor Hendro tenang aja gitu kan. Nih. Ini nih dibikin semua langsung diayak langsung digeol. Tuh nempel semua. Bayangannya Jepang, ya kan? Itu ditempelin satu-satu. Kapan selesainya itu kan? Akan pakai pinset, tempel satu, nempel sini jatuh yang depan, nempel sini. Profesor Hendro tidak begitu, hai, gitu langsung digoyang, dinampan. Tuh, this is onde-onde, buatan orang Taigel. Lagi seneng dia, biarin aja dia. Iya. Ya bahasa Inggrisnya Tegal kan mungkin Taigel gitu kan. Apa sih jenisnya roh? Kan macam-macam gitu. Ada yang ini itu. Ya silakan saja gitu kan mau menyelidiki tentang roh. Kalau Islam sudah langsung silakan nulis ini, tapi kulir ruhu min amri. Selesai. Dikhawatirkan apa bahas roh akhirnya dia murtad gitu kan. Karena aneh roh itu. Katanya roh itu datang kalau hari Jumat di depan rumah kalian, kalau orang tua kamu. Ribut itu. Di Google ribut. Apa iya? Gitu kan. Orang tua kamu itu kalau malam Jumat ada nongkrong di depan pintu kamu. Ngapain minta saweran? Ya sudah, kalau ada menceritakan itu tinggal kita bagaimana sikapnya kalau itu adalah pengen didoakan. Apakah sama gitu makanannya tadi roh dengan ente itu kan. Kalau Wasroni tadi makannya udah 2 kotak. Apa rohnya orang tua Wasroni apa pakai 2 kotak? Kan tidak, cukup bacakan Al-Fatihah. Dan bukan hanya malam Jumat saja untuk mendoakan orang tua. Kapan saja. Saya ngajarin waktu ijabahnya, istajabah, waktu ijabahnya. Kalau dengar azan 2 kali Jumat, itu silahkan baca doa untuk di tengah-tengahnya khotbah teni gitu. Kan kita ada imamnya duduk gitu kan, khotibnya ente suruh baca sholawat, sekalian doakan orang tua. Nggak usah pergi ke Mekah pakai ongkos lagi ya kalau ada. Akhirnya ke mana, luar Batang nggak nyampe ke kota. Daripada buat ongkos ke luar Batang lebih baik buat pijet. Iya kan begitu. Gampang untuk sifaun, iya sifaun merupakan obat. Dan warahmatun, ya rahmatun buat orang yang meninggal. Tuh.
Sekolah baru S3 aja sombong bener. SD, SMP, SMA, S3 tuh. Iya kan. Perlunya begitu kan, kita perlunya merunduk gitu kan. Habis sholat Jum'ah di depan imam merunduk kita, ya Allah gitu kan. Kan gak lama. Apa kamu kalau sampai 1 jam itu agak ente digaruk? Kan enggak. Cuma 1/4 jam kan paling. Cuma bedanya yang di Jakarta dengan di Jawa. Adat kebiasaan berdoa itu beda. Kalau di Jakarta itu doa sholat biasa. Kalau di kampung tidak. Baca Fatihah 7 kali, Qul 7 kali, cuma 7 kali semua. Itu ada di Minhajul Abidin, karya Imam Ghazali. Baru doa. Makanya sepi kalau di kampung, nggak ada itunya. Tahunya seketika sudah doa. Doanya tuh gampang, ya Robbana, dolamna anfusana, fa illam taghfir lana watarhamna lanakunan. Itu di kampung. Di Jakarta beda, kadang suka ya biasanya nih kan astagfirullahaladzim, Allahumma arina haqqa gitu sama kan gitu. Tahlil di daerah sama di Jakarta juga beda. Ya nggak apa-apa, beda. Orang beda begitu aja. Kecuali kalau di Cirebon pakainya kulhu sungsang, itu Haji tuh sering tuh pakainya kulhu sungsang. Kan yang aneh-aneh aja di kampungnya dia. Kulhu pakai di sungsang. Kan qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bacanya itu walam yakul lahu kufuwan ahad gitu tuh sampai dengan terakhir dengan qul huwallahu ahad. Itu kampungnya Haji tuh. Namanya kulhu sungsang. Kalau bisa begitu jago katanya. Dibacok nggak mempan. Pakai golok-golokan tapi wala insi'na. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wala insi'na lanadhabanna billadzi awhayna. 86. Ya Allah Maha Kuasa. Wal in syi'na lanadhhabanna billati awhayna ilaika tsumma la tajidu lakum 'alaina wakil. Ya bisa. Kalau Allah sudah menginginkan, apapun segalanya bisa. Yang menurut akal tadinya katanya bisa, tapi karena Allah tidak, nah ini bicaranya takdir kan. Tapi itu juga bermazhab-mazhab, ada mazhabnya yang ini Asy'ari begini. Silakan nanti ngaji yang namanya tauhid. Ngaji tentang takdir banyak. Ada yang mesti harga mati. Dari sananya begitu, ya udah begitu, gak bisa. Dari sananya sudah kafir, maka tidak bisa akan masuk Islam. Ada yang mazhab begitu. Kalau kita kan enggak. Kalau disertai dengan namanya berusaha, ikhtiar. Adapun nanti sampai dengan akhirat, sampai akhir hayat sampai begitu, ya sudah, itu takdir. Ditantang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai jin dan manusia, kumpul loh.
Coba bikin Al-Quran, bisa enggak? Ayat berikutnya, qul la in istama'atil insanu wal jinni ala ayatu bimithli hadzal Qur'an. Ditantang, coba jin, bisa enggak lo? Makhlukkan itu antara jin dengan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pertama daripada jinnya itu ada turunannya ifrit kemudian menjadi iblis, lain lagi itu urusannya. Gak bisa. Fa'aba aksarun nasi illa kafur. Gak bisa orang bikin Al-Quran. Sampai detik ini belum ada orang bisa bikin. Pada zaman Rasulullah itu ada orang meniru. Al-fil mahu al-fil. Al-filu lahu al-hayawanun lahu zambun tawil. Katanya gajah itu adalah gajah, tapi gajah itu punya telalai yang panjang. Wah, apa artinya? Kayaknya kayak wailul lil mutaffifin atau kalimat al-fil gitu kan. Tapi nggak bisa bikin Al-Quran sampai sekarang. Dicoba ditantang, nggak ada. Jadi kalau kita kembali kepada Al-Quran, maksudnya banyak sekali. Disuruh kembali ke Al-Quran, ke dukun kemana nguter-ngiter. Itu tuh kampungnya Ajit namanya Kecomberan, tempatnya dukun di situ tuh. Orang ngajit Kecomberan deh. Perompong Kecomberan yang tempatnya itu yang bunuhan itu dekat situ. Genannya santet di Cirebon tuh itu. Yang satunya di Bayalangu. Pengen main ke sana, saya ajak. Ente sih tahunya buntut aja kayak di sorga, gitu kan. Padahal buntut udah kekurangan orang aja, udah. Kiainya siapa sih yang di buntut sekarang? Hah? Azim dah, ya Azim kan cuma yang tua. Yang lainnya kan udah nggak ada semua. Ya satu yaitu ketua di Jalul Ansor itu. Ya kalau nggak ada itu bukan namanya buntet. Si Pak Faiz apa? Babas itu kan. Ya, itu. Memang orang buntet jago pidatonya. Dari dulu itu. Hebat kalau buntet, kalau ngomong, gitu kan. Duh priwet sih lah tuh, gitu kan bahasanya gitu ya. Ci, terus ada cinya lagi kan. Nah, gitu. Orang buntet tuh. Kalau mau ketemu kiai, pakai kopiahnya udah di depan rumah kiai, itu orang buntet itu. Pak, pura-pura khusus beda sama kempek Arjenangon. Kalau belum disuruh masukin assalamualaikum, kalau 3 kali nggak datang pulang. Nah, itu Arjenangon kempek. Kalau buntut ada ngedumul, niat beli sih jadi kiai itu, katanya niat nggak jadi kiai itu, kita mau ke berkiai itu buntut itu. Dok-doknya orang karuan-karuan. Gitu kok ngaku anak apa mana gurunya apa muridnya Ki Abbas. Buntet, babakan gitu kan. Yang jago-jago pidato itu antara babakan Ciwaringin sama buntet. Kalau Cirebon Arjenangun tuh bisanya nulis. Kalau pidato blepetan. Bolak-balik gitu aja. Seorang profesor kayak Aksin suruh pidato nggak bisa, kayak Husain Muhammad nggak bisa, suruh nulis bisa. Padahal kurang apanya dah, imam masjid di Amerika ngundang dia kalau bulan puasa.
Ribet kemana-mana, nggak ada itu orang Cirebon jadi imam di New York City itu ya kecuali Aksin. Ribet. Tapi kalau suruh pidato ya janganlah orang Arjenang suruh nggak bisa di lagu. Bahasanya juga lempeng. Coba aja ente lihat, ngobrol sama Nemi atau sama siapa itu kan Azim gitu kan, ada ci-nya terus langsung aja ci gitu kan. Al-Fatihah. Ya